warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Khadijah SPDI MA, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Siti Wahdiah selaku moderator. Adapun pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Kak Enanda Nur Fauzia, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Kak Nur Vitasari, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Cipto Purwoutomo, materi keempat yang akan disampaikan oleh Kak Safiyah Aulia, dan materi kelima yang akan disampaikan oleh Kak Ramadan. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Kak Enanda Nur Fauzia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama, kita akan membahas tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis menurut bahasa yaitu hadasa, yahdusu, hudasa, wahadasata, yang mempunyai makna berita ataupun baru. Sedangkan menurut istilah, banyak beberapa ulama yang mendefinisikan hadis. Salah satunya ada guru besar hadis dari Universitas Kuwait, Mahmud At-Tahan. Beliau mendefinisikan hadis yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maja'a ani Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw taqrir. Ada juga ulama usul yang mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Ma'udfi ila Nabi SAW qawlan aw fi'lan aw taqrir aw sifat. Dari dua definisi tersebut ada beberapa bentuk yang kita ambil, yaitu pertama ada bentuk perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Dari bentuk perkataan yaitu segala sesuatu yang Nabi Muhammad SAW katakan. Yang kedua yaitu perbuatan, yaitu perbuatan Rasulullah SAW seperti haji, sholat, perang maupun puasa. Yang ketiga ada persetujuan yaitu segala perbuatan atau perkataan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada sifat, yaitu sifat-sifat Rasulullah SAW tidak pernah mencela ataupun berkata kasar. Terima kasih Kak Enanda. Untuk pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Kak Nur Vitasari, kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian B, yaitu jenis-jenis hadis. Hadis kenabian dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, dan yang ketiga hadis taqririyah. Hadis qauliyah adalah perkataan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan diteruskan kepada orang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Yang kedua hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi, apa yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat dan diteruskan kepada orang lain, seperti tata cara sholat, makan, minum, haji, dan lain-lain. Yang ketiga ada hadis taqririyah. Hadis taqririyah ini Nabi tidak mengingkari atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diucapkan teman-teman para sahabat di hadapannya. Keheningan Nabi yang menandakan persetujuan dan itu menjadi aturan hukum. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Cipto Purwoutomo. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang fungsi hadis.
Fungsi hadis sebagai sumber kedua yang memiliki fungsi sebagai berikut untuk Al-Quran. Yang pertama, bayan at-takrir, yaitu pernyataan afirmatif yang memperkuat hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran, sehingga kedua Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menekankan perintah untuk berpuasa ketika Anda telah melihat bulan, yang bunyinya sebagai berikut. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sehingga petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang ada di bulan itu, maka berpuasalah. Al-Baqarah ayat 185. Kemudian, hadis menegaskan ayat di atas sebagai berikut. Kamu berpuasa setelah melihat bulan dan kamu berbuka saat melihatnya. Jika mendung, selesaikan perhitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memberikan tambahan informasi, penjelasan mengenai hukum-hukum tuntunan dalam Al-Quran, yaitu bayan at-tafsir, memberikan tafsir atau rincian ayat-ayat umum Al-Quran seperti sholat, zakat, dan haji. Hadis yang menjelaskan secara detail tata cara ketiganya meliputi jumlah rakaat, waktu sholat, rincian, cara berzakat. Contoh lainnya ada dari dalam firman Allah yang bunyinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat tersebut menyatakan bahwa makan bangkai dan darah adalah haram. Namun, tidak jelas bangkai dan darah mana yang bisa dimakan. Di sini hadis menjelaskan bangkai dan darah yang dapat dimakan yaitu ikan dan belalang. Serta dua jenis darah yaitu limpa dan hati. 3. Bayan atas syirib mendefinisikan hukum. Dalam Al-Quran misalnya haram emas dan sutra bagi laki-laki. Emas dan sutra diperbolehkan untuk wanita umatku, tapi untuk pria haram. Selanjutnya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih abstrak atau memiliki makna yang sulit dipahami. Kemudian memperjelas ajaran-ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran. Kemudian memberikan contoh konkret mengenai bagaimana Rasulullah SAW menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menjelaskan lebih lanjut tentang sejarah dan konteks di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir, menegaskan kembali ajaran-ajaran pokok Islam seperti beribadah, akhlak, muamalah, dan lain-lainnya. Cukup sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan kami persilakan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cipto. Dan materi keempat yang akan disampaikan oleh Kak Safia Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Safia Aulia akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu bab unsur pembentuk hadis. Di sini saya mengambil salah satu contoh hadis yang berbunyi An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaihi. Ya, di sini hadis terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada sanad, yang kedua matan, yang ketiga perawi. Sanad sendiri memiliki arti yaitu silsilah para perawi yang menyambung hingga ke matan. Dan matan sendiri artinya isi dari hadis tersebut. Yang ketiga perawi itu adalah ulama hadis yang menuliskan hadis di kitab-kitab yang menuliskannya. Nah, dari contoh hadis yang tadi saya bacakan, sanadnya itu yang berbunyi Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, matannya itu yang berbunyi la yuqimur rajulur rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, yaitu isi dari hadis tersebut. Dan yang ketiga adalah perawi. Perawinya di sini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah nama lain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sudah pasti hadis ini adalah hadis sahih. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Safia. Dan untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menjelaskan berkaitan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi sehingga tidak mungkin kesalahan dalam penyampaian hadis tersebut.
Hadis mutawatir memiliki sifat yang kuat dan dapat dipercaya serta dianggap sebagai sumber hukum yang penting dalam Islam. Sebuah hadis dikatakan mutawatir jika diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang begitu banyak sehingga tidak mungkin terjadi kesepakatan palsu di antara mereka. Hadis mutawatir merupakan salah satu dari 4 jenis hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam. Selain hadis marfu dan hadis mauquf dan hadis maktu. Dan adapun hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai taraf tawatir, sehingga terbuka kemungkinan terjadi kesalahan atau cacat dalam sanadnya. Hadis ahad dapat diterima sebagai sumber hukum dalam Islam, tetapi kedudukannya lebih lemah dari hadis mutawatir. Para ulama Islam memperhatikan beberapa faktor dalam menilai kekuatan hadis ahad, seperti integritas perawi, kebenaran matan hadis, dan ketidakberlakuannya dengan prinsip-prinsip agama. Nah, itulah penjelasan dari kedua hadis tersebut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi